terpaksa menjadi dukun dan memahar mustika Khotam Macan Putih karena wasiat dari almarhum Bapak. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus nih dari klien saya yang sekarang ini sudah saya anggap sebagai teman spiritual saya. Ya, beliau sendiri itu sudah memperbolehkan saya menyebut nama aslinya. Nah, tapi demi privasi beliau dan klien-klien beliau, saya akan tetap menggunakan nama samaran, gitu ya. Nah, untuk menyebut teman saya ini, namanya adalah, sebut saja namanya adalah Mas Hudi, gitu ya. Mas Hudi. Ya. Mas Hudi ini, usianya ini masih sangat muda, sekitar 30 tahunan. Tentu usia ini tuh sangat muda untuk seseorang yang berprofesi sebagai dukun, sebagai paranormal, atau konsultan spiritual. Nah, dulu awal bertemu dengan Mas Hudi ini, beliau itu datang karena ketertarikan dengan Khotam Macan Putih. Nah, maka beliau itu datang langsung dan memahar mustika Khotam Macan Putih. Nah, awal pertama beliau memahar ini tidak menyebutkan secara rinci hajat-hajatnya itu seperti apa. Beliau hanya ingin tuah sesuai yang ditampilkan di website saya atau saya sampaikan di video-video YouTube, gitu ya. Nah, selang beberapa bulan Mas Hudi ini berkunjung lagi ke tempat saya. Nah, di kunjungan yang kedua inilah beliau ini bercerita mengenai latar belakang dan alasan beliau memahar mustika Khotam Macan Putih ini. Nah, singkat cerita, Mas Hudi ini anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayah dari Mas Hudi ini seorang paranormal atau dukun kampung yang memang membantu orang-orang di daerahnya. Kebanyakan tamu beliau ini masalahnya itu seputar anak. Ya, anak yang kesambet, anak yang nakal, anak yang pertumbuhannya itu lambat, dan lain sebagainya. Nah, meskipun ayah dari Mas Hudi ini itu melayani masalah lain, tapi kebanyakan yang datang ini masalah seputar anak tersebut. Nah, sewaktu Mas Hudi ini menginjak usia 28 tahun, ayah beliau ini meninggal dunia. Di usia 28 tahun ini, Mas Hudi ini sudah menikah dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Nah, tapi tidak bisa saya sebutkan karyawan apa, karena ini privasi beliau. Nah, intinya di sini adalah beberapa hari sebelum ayah Mas Hudi ini meninggal dunia, ayah beliau ini sempat untuk mengumpulkan keempat anaknya dan berwasiat beberapa hal. Nah, di mana salah satu wasiatnya adalah yang meneruskan almarhum ayahnya sebagai dukun atau paranormal di kampungnya ini adalah Mas Hudi. Nah, dengan alasan Mas Hudi inilah yang memiliki bakat spiritual.
Sebenarnya Mas Yudi ini mau mengelak ya karena dari kecil itu tidak pernah Mas Yudi itu melakukan tirakat atau kegiatan spiritual yang lebih dalam, tapi karena ya waktu itu suasananya itu kurang pas untuk mengelak, tapi Mas Budi ini hanya diam saja, tidak mengiyakan dan tidak pula menolak, hanya diam. Nah, beberapa bulan setelah ayahnya itu meninggal, ibu dari Mas Yudi ini mengingatkan kembali berkaitan wasiat dari ayah beliau. Karena dorongan dari ibu dan istri beliau, lalu Mas Yudi ini bersedia. Tapi tidak serta-merta beliau ini langsung menerima tamu atau memulai prakteknya. Tetapi beliau ini ingin belajar terlebih dahulu dan mencari bekal serta mengasah bakat yang menurut ayahnya ini itu ada di diri Mas Yudi ini. Nah, dari sinilah Mas Yudi itu mulai mencari guru spiritual ke sana kemari, melakukan berbagai amalan dan laku tirakat. Dan benar saja perkataan dari almarhum dari ayah Mas Budi ini, tidak sampai 2 tahun beliau ini sudah seperti memiliki kemampuan spiritual yang cukup mumpuni. Ya masih belum puas lagi, beliau ini masih mencari-cari bekal sana kemari. Nah, dari salah satunya adalah beliau ini memahar mustika Khotam Macan Putih dari saya. Ya, beliau itu ingin memiliki kemampuan sesuai dengan tuah dari Khotam Macan Putih. Dari penuturan beliau sendiri, setelah memiliki mustika Khotam Macan Putih, maka kepekaan beliau ini itu meningkat tajam. Tentu hal ini itu sangat membantu beliau dalam menangani klien-kliennya yang datang kepada beliau. Nah, sebenarnya Mas Yudi ini tuh belum siap untuk menerima tamu atau klien. Tapi banyak tamu yang datang dari jauh untuk mencari almarhum ayahnya. Nah, karena merasa kasihan, sudah jauh-jauh, tapi pulang dengan tanpa dampak. Dan akhirnya sedikit demi sedikit Mas Budi ini membantu tamu-tamu yang datang kepada beliau. Nah, itulah sedikit cerita dari salah satu teman spiritualis saya. Yang awalnya itu terpaksa menjadi dukun, kemudian mencari bekal ke sana kemari, kemudian memahar mustika Khotam Macan Putih untuk memaksimalkan kemampuan beliau. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang menerima tamu-tamu dari luar kota dan banyak sekali. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk cerita tersebut. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda ingin memahar ageman sarana mustika Khotam Macan Putih, silakan Anda bisa datang langsung ke tempat saya, dan Anda juga bisa menghubungi via WhatsApp kepada saya langsung atau lewat staf saya di nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allah ya Rahman ya Rahim.